Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis ketersediaan sistem dukungan di Indonesia untuk demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Intan Nasihah, Mita Anissa Fauzia Billah, Nisa Nisrina Azkia, saya sendiri, Desi Kristanto, dan Wahyu Ningsih. Hal yang pertama yang akan kami jelaskan adalah kaitannya dengan unit layanan disabilitas atau ULD. Ketersediaan hingga awal 2025, unit layanan disabilitas telah dibentuk lebih dari 250 lokasi di Indonesia, mencakup hampir seluruh provinsi dan sebagian besar kota atau kabupaten. Namun, pemerataan ketersediaan ULD belum tercapai secara optimal, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan daerah 3T, terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Pertama dan paling utama, kita harus tahu dulu apa itu ULD. Unit Layanan Disabilitas adalah unit yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial lainnya. Dalam dunia pendidikan, ULD membantu sekolah-sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang adaptif dan akomodatif bagi peserta didik disabilitas. Dalam dunia kerja, ULD memfasilitasi pelatihan kerja, pelatihan keterampilan, serta perekrutan tenaga kerja disabilitas melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan ULD, serta memperkuat amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya, kaitannya dengan masalah yang dihadapi untuk unit layanan disabilitas sendiri, yang pertama ada tidak semua daerah aktif menjalankan fungsi dari unit layanan disabilitas. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami kebutuhan disabilitas. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dana operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pada pusat sumber atau research center. Eh, Ketersediaan pusat sumber atau research center ini belum menjadi program nasional yang terstruktur. Namun ada beberapa sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah inklusi yang telah mengembangkan adanya pusat sumber secara mandiri. Wilayah dengan komitmen tinggi terhadap pendidikan, wilayah-wilayah yang sudah menyediakan atau adanya pusat sumber ini yaitu ada pada wilayah dengan komitmen tinggi terhadap pendidikan inklusif seperti DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta, yang mana wilayah-wilayah ini telah memulai inisiatif ini secara lokal. Kemudian apa itu pusat sumber atau research center? Pusat sumber adalah pusat layanan informasi, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif. Di dalamnya tersedia materi pembelajaran aksesibel, misalnya buku braille, video dengan subtitle, dan juga bahasa isyarat. Teknologi bantu juga tersedia atau assistive technology, dan juga tersedianya pelatihan guru inklusi. Fungsi dari pusat sumber ini cukup mencakup pemetaan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, serta mengkoordinasi antar sekolah dan komunitas. Namun masih ada beberapa masalah dari pusat sumber ini. Yang pertama yaitu belum adanya kebijakan nasional yang mewajibkan pembentukan sumber. Masalah yang kedua, pusat sumber ini masih bergantung pada inisiatif lokal atau LSM. Dan yang terakhir yaitu masih terbatasnya SLB atau sekolah rujukan inklusi tertentu saja. Sumber ini didapatkan dari jokoyuwonoautis.com dan suryadisabilitas.com. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu sekolah luar biasa atau SLB. Ketersediaan mengenai sekolah luar biasa di Indonesia terdapat lebih dari 2.300 SLB di seluruh Indonesia. Namun, sebarannya hanya masih di Pulau Jawa. Kemudian, deskripsinya, SLB merupakan layanan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. SLB terbagi menjadi jenjang SDLB, SMPLB, dan SMLB. Sekolah-sekolah ini dilengkapi dengan guru spesialis dan alat bantu belajar khusus. Untuk masalah yang didapati dari sekolah luar biasa ini yaitu terbatasnya jumlah SLB di luar Jawa, kemudian masih banyak SLB yang kekurangan guru terlatih, dan yang ketiga yaitu tidak semua SLB menyediakan layanan terapi yang lengkap. Baik, saya akan melanjutkan untuk kategori selanjutnya, yaitu berkaitan dengan siswa berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus dalam dunia usaha. Nah, dalam dunia usaha dan dunia industri sendiri, regulasi mengenai keterlibatan penyandang disabilitas itu diatur dalam Undang-Undang PP Nomor 60 Tahun 2020 yang mewajibkan sektor swasta memperkerjakan minimal 1% tenaga kerja disabilitas. Pemerintah juga mengembangkan platform Siap Kerja sebagai wadah informasi pelatihan dan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Kemudian, bagi deskripsinya sendiri, Dudi memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kerja dan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas. Beberapa perusahaan BUMN seperti PT KAI, Bank Mandiri, dan perusahaan swasta multinasional telah memulai program rekrutmen inklusif. Kementerian Tenaga Kerja aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi HRD perusahaan agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Namun dalam pelaksanaan hal tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya yaitu banyak perusahaan belum siap infrastruktur dan mindset-nya, jadi masih ada diskriminasi antara penyandang disabilitas dan juga warga yang memiliki kondisi fisik yang normal. Kemudian sosialisasi masih terbatas. Selanjutnya yang terakhir yaitu belum ada sistem monitoring dan evaluasi keterpenuhan kuota secara nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi masyarakat sipil atau juga disebut OMS. Untuk ketersediaan dari organisasi masyarakat sipil sendiri sudah cukup banyak aktif di seluruh Indonesia, mulai dari organisasi nasional seperti PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Kerkatin untuk disabilitas tunarungu, Pertuni untuk penyandang disabilitas tunanetra, hingga lembaga internasional seperti CBM dan Save the Children. Kemudian untuk penjelasan atau deskripsi dari organisasi masyarakat sipil OMS sendiri yaitu berperan dalam hak advokasi hak, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi komunitas disabilitas. Beberapa juga menyediakan layanan hukum, bantuan sosial, hingga pembentukan kelompok kerja inklusif di tingkat desa dan kota. OMS juga aktif mendorong implementasi kebijakan inklusif melalui kolaborasi dengan pemerintah dan DPRD. Kemudian pindah ke slide selanjutnya. Namun, OMS sendiri juga masih memiliki beberapa masalah. Yang pertama yaitu adalah ketergantungan pada donor. Kemudian yang kedua itu adalah tidak semua daerah memiliki OMS yang aktif. Yang ketiga yaitu akses terhadap kebijakan publik masih terbatas. Yang hal ini diambil dari sumber liputan6.com dan juga website PPDI. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kemudian program yang keenam adalah program transisi, yaitu adalah program yang bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan hidup, pelatihan vokasional, dan pengalaman kerja sebelum mereka meninggalkan bangku sekolah. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah magang di perusahaan lokal, pelatihan kerja berbasis bakat, dan juga bimbingan konseling karir. Untuk ketersediaan program transisi sendiri,
program transisi bagi peserta didik penyandang disabilitas belum menjadi bagian dari kurikulum nasional secara eksplisit. Namun, beberapa sekolah inklusi dan SLB, terutama di Jawa Timur, telah mengembangkan program transisi secara mandiri, sehingga dapat dibilang bahwa program transisi sendiri belum memiliki aksesibilitas yang cukup luas. Kemudian berpindah ke slide berikutnya. Kemudian beberapa masalah yang dihadapi oleh program transisi, yang pertama belum ada payung hukum dan pendanaan tetap, sehingga pendanaan dan juga hak-hak yang didapatkan dari program transisi itu masih terbatas. Kemudian yang kedua itu ada tergantung pada inisiatif sekolah atau dinas pendidikan daerah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa program transisi belum termasuk dalam kurikulum nasional, sehingga untuk ketersediaan program transisi masih tergantung pada inisiatif sekolah dan dinas pendidikan daerah. Yang ketiga yaitu belum banyak sekolah yang melibatkan dunia kerja secara langsung. Kemudian, ya, maka sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.